Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam ini ya, atas izin Allah kita bisa bertemu kembali di majelis kajian kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah fi Al-A'mal Al-Qalbiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan mulai pembahasan dari halaman 30. Ya, halaman 30, insya Allah jika waktunya cukup sampai halaman 37 ya. Yang akan kita bahas tentang tawakal. Tawakal adalah amalan hati ya. Minal a'mal al-qalbiyah. Termasuk mahabbah, termasuk ikhlas ya. Lalu bagaimana ya, orang-orang bertawakal itu ada beberapa bagian ya. Dan ada orang yang mempersempit makna tawakal lalu dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang yang mempersempit makna tawakal hanya dalam perkara dunia saja. Nanti beliau bantah itu. Kemudian setelah itu kita akan membahas soal isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ini juga bagian daripada amalan hati ya. Yaitu yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu dan ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Kalau di kitab bapak ibu rincian yang tadi saya sampaikan tidak ada ya. Nah, tapi kalau di kitab aslinya itu ada rinci sekali, detail gitu ya, bab per babnya. Nggak apa-apa. Antum bisa lihat di samping kanan kiri antum. Halaman 30. Baik, mari kita perhatikan Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis kitab ini yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmati beliau. Wa amma al-mahabbatu lillahi wa tawakkalu alaihi wal ikhlasu lahu wa nahwu dzalika fa hadhihi kulluha khairun mahdun. Dan adapun cinta kepada Allah, bertawakal, bersandar kepada Allah, ikhlas hanya untuk Allah dan yang sejenis dengan itu, semua ini adalah kebaikan yang murni, kebaikan yang mutlak. Al-mahabbah lillah, cinta karena Allah, ini kebaikan. At-tawakkalu 'ala Allah, ini juga kebaikan yang murni. Wal ikhlasu lahu, ikhlas hanya untuk Allah juga adalah khairun mahdun. Wa hiya hasanatun mahbubatun fi haqqi kullu an-nabiyyin was-siddiqin was-suhada was-salihin. Dan ini semua tadi yang disebutkan itu merupakan kebaikan yang dicintai oleh para nabi, dicintai oleh para as-siddiqin. Ya, as-siddiqin itu artinya orang-orang yang siddiq ya, betul-betul ya, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Siddiq ya, kalau kita buka dalam tafsir As-Sa'di, as-siddiqin itu humul ladzina
kamula tasdiquhum bima ja'at bihi ar-rusul. Mereka orang-orang yang sempurna kepercayaannya kepada apa yang dibawa oleh Rasul, oleh para Rasul. Fa'amilu al-haqqa wa saddaquhu biyaqinihim. Lalu mereka mengerjakan kebenaran dan membenarkan dengan keyakinan mereka. Wabil qiyami bihi qaulan wa amalan wa halan wa da'watan ila Allah azza wa jalla. Dan mereka mengamalkannya baik secara perkataan, amalan maupun keadaan diri mereka, sekaligus mendakwahkannya atau berdakwah, mendakwahi orang untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud as-siddiqin ya. Was-suhada, orang-orang meninggal syahid di jalan Allah. Was-salihin, orang-orang saleh yang baik ya, orang saleh itu yang baik lahir batinnya. Nah, jadi tawakal, mahabbah, ikhlas dicintai oleh mereka itu. Wa man qala inna hadhil maqamat takunu lil amati dunal khassah faqad ghalata fi dzalik, katanya. Barang siapa yang mengatakan bahwa mahabbah, tawakal, ikhlas, wabil khusus tawakal gitu ya, ini semua amalan hati, ini adalah siapapun orang bisa melakukan. Katanya takunu lil amma. Amma itu umum, siapapun orang bisa melakukan, bukan orang khusus saja. Nah, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, faqad ghalata fi dzalik. Orang itu salah, keliru. Kalau ada orang mengatakan tawakal, mahabbah, ikhlas itu semua orang bisa melakukan. Semua orang bisa melakukan, siapapun dia. Itu keliru, enggak benar. Nah, in arada khurujul khassa anha, jika dia menghendaki dengan perkataan itu bahwa ini bukan untuk khusus gitu. Fa inna hadhihi la yakhruju anha mu'minun qattun. Sesungguhnya amalan hati berupa mahabbah, tawakal, ikhlas, maka ya, tidak ada seorang mukmin pun yang keluar dari amalan ini ya. Artinya setiap mukmin syaratnya dia setiap mukmin pasti dia ada tuh mencintai karena Allah, bersandar hanya kepada Allah, ikhlas beramal hanya untuk Allah. Nah, ini seorang mukmin syaratnya. Wa innama yakhruju anha al-kafiru wal munafiq. Nah, sementara orang kafir, orang munafik keluar. Artinya mereka nggak mungkin bisa mencintai karena Allah. Bisa nggak orang kafir mencintai karena Allah? Nggak bisa. Bisa nggak orang munafik mencintai karena Allah? Nggak bisa, nggak mungkin. Tawakal hanya kepada Allah, ikhlas beramal hanya untuk Allah. Selain mukmin nggak bisa. Maka kalau ada orang ini semua orang bisa melakukan, enggak. Yang bisa melakukan amalan hati ini hanyalah mukmin, itu maksudnya. Kalau dia tidak beriman, tidak mungkin. Kemarin kita udah bahas, tidak mungkin ada orang kafir ikhlas dalam beramal. Udah bahas kita kan kemarin? Oh enggak, itu dia ikhlas banget tuh bantu. Dia ikhlas banget loh, membantu orang-orang yang miskin gitu kan, membantu orang-orang terlantar. Nah, pemimpin orang kafir, nggak apa-apa orang kafir, yang penting dia ikhlas. Memimpin kan, ikhlas dalam melayani rakyatnya. Dia orang kafir, nggak mungkin, nggak mungkin orang kafir itu ikhlas. Apa? Apa coba sebabnya orang kafir tidak mungkin bisa ikhlas? Karena ya dia untuk beriman kepada Allah saja nggak bisa gitu loh. Dia tidak punya iman sama Allah. Bagaimana mungkin dia bisa ikhlas? Kecuali ikhlas dalam bahasa yang sudah mengalami taghayyur ya. Kata ikhlas itu kan punya makna al-asalah, punya makna al-mutaghayyirah, punya makna mutatawwirah ya. Tatawur ya, makna taghayyur, makna tatawur, makna al-asalah. Makna asal ikhlas itu ya, dia murni beramal karena Allah. Itu makna ikhlas. Tapi di masyarakat
sudah mengalami tagoyur, perubahan makna. Ya kan? Ikhlas bukan lagi hanya sekedar untuk Allah. Tapi apa? Tidak punya pamrih, diartikan seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya, apa betul orang kafir ketika dia melakukan kebaikan tidak berharap dapat pamrih? Ini kan perlu diuji. Siapa misalnya? Bill Gates misalnya, dia nyumbang untuk para penderita kanker misalnya. Apa betul dia ikhlas? Tidak berharap dapat timbal balik. Jangan-jangan sebenarnya supaya Microsoft-nya dia laku kan? Iya enggak? Iya atau tidak? Bisa jadi. Nah, jadi enggak ada orang kafir ikhlas tuh enggak ada gitu. Misalnya pesepak bola Cristiano Ronaldo, dia nyumbang sana sini dan seterusnya. Apa betul dia ikhlas? Nah, ini perlu dipertanyakan. Tapi yang jelas tidak mungkin orang kafir itu bisa ikhlas. Tidak mungkin. Udah itu. Hanya untuk orang mukmin yang bisa. Nah, itulah kelebihan orang mukmin sama orang kafir. Gitu. Nah, ini ya kasihan. Memang mereka itu kasihan sekali. Semua nanti nggak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Mau nggak ikhlas kok amalnya. Dan tidak mungkin bisa ikhlas kecuali kalau dia sudah menjadi seorang mukmin. Nah, ini. Baik, itu ya Bapak Ibu dan sekalian. Wa qad takallama ba'dhum fi dzalika bi kalamin bayyana ghalatuhu fi. Nah, ada sebagian orang mengira atau menganggap fi dzalika dalam hal itu, maksudnya tadi dalam mahabbah, tawakal, ikhlas, ya, dengan suatu perkataan atau anggapan yang telah kami jelaskan kesalahannya. Wa annahu taksirun fi tahqiqi hadhihi al-maqamat min muddatin bi kalamin mabsut wa laisa hadha mawdi'uhu. Sesungguhnya itu terjadi karena apa? Dia kurang maksimal ya, taksir dalam memahami hadhil maqamat. Hadhil maqamat itu maksudnya amalan-amalan hati ini. Tadi al-mahabbah, at-tawakkal, al-ikhlas itu ya. Nah, dan sudah dijelaskan dalam keterangan yang panjang ya, tetapi bukan di sini penjelasannya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, lalu beliau katakan, walakin hadhil maqamat yanqasimun nasu fiha ila khususin wa umumin. Akan tetapi hadhil maqamat atau hadhil a'mal al-qalbiyah, amalan-amalan hati yang tadi disebutkan itu tadi ya, al-mahabbah lillah wat tawakkalu alaih wal ikhlasu lahu, ini yanqasimu an-nasu fiha ila khususin wa umumin. Manusia itu terbagi kepada setidaknya dua bagian. Ada yang khusus, ada yang umum. Gitu. Fal khosuha walil khosuha walil amati amuha. Pada keduanya ya ada jenis masing-masing. Jadi yang khusus ada jenisnya khusus, yang umum juga begitu. Contoh begini, misalnya zalik katanya. Anna haula'i qalu, ada orang-orang yang berkata, at-tawakkalu munawdalatun anin nafsi fi talabil qut wal khassu la yunadilu an nafsihi. Nah, ini ada orang bedakan. Orang umum, orang awam itu ya, mereka bertawakal dalam rangka apa? Bersungguh-sungguh pada dirinya untuk mencari penghidupan. Itu tawakalnya orang umum. Jadi dia bekerja mencari ma'isyah, penghidupan dunia, habis itu dia tawakal. Ini katanya tawakalnya orang umum. Nah, itu. Dan memang kita disuruh untuk tawakal kan.
Misalnya ada hadis yang sangat masyhur ya, berkaitan dengan bahwa tawakal itu tentang hanya urusan dunia. Di mana Nabi mengatakan di mana? Nah, kata Nabi ya, yang beliau ceritakan tentang seekor burung itu. Nah, pagi keluar dalam keadaan perut kosong, kembali sore hari dalam keadaan perutnya kenyang, gitu. Ya, itu. Jadi hendaklah seseorang tawakal 'alallahi haqqa tawakkulihi, gitu. Hendaklah seseorang itu bertawakal kepada Allah Ta'ala betul-betul dengan sebenar-benar tawakal. Ya. Maka dia akan diberi rezeki, ya. Razaqahullahu kama yurzaku at-tairu. Allah akan memberikan rezeki kepadanya sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Yagudu khitama wa yaruhu bitana, katanya. Yang keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong, ketika kembali ke sarangnya di sore hari dalam keadaan perutnya kenyang. Itu burung. Ya. Kalau betul-betul tawakal, maka dia akan Allah kasih rezeki sebagaimana seekor burung yang Allah kasih rezeki. Burung pasti nggak dapat rezeki dia tiap hari. Burung pasti dapat rezeki atau tidak? Pasti. Ya. Dia kuliah nggak burung itu? S1, S2, S3 atau tidak? Tidak kan? Tapi rezeki dapat nggak? Dapat. Walaupun dia nggak kuliah, bahkan nggak sekolah, tapi rezekinya dapat karena dia gerak. Lalu dia tawakal sama Allah kan? Padahal nggak punya ordal. Itu bahasa Mas Muarif tuh ya, yang ngutip dari seorang tokoh gitu ya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan hadis ini. Tawakal dalam konteks apa coba itu? Cari rezeki kan? Nah, saya nggak ada orang mengatakan tawakal itu kalau orang awam, orang umum, konteksnya pasti itu. Konteksnya pasti itu. Dalam soal mencari penghidupan dunia. Orientasinya itu. Ketika mendengar kata tawakal, ke situ orientasinya. Nah, sementara orang khusus tidak. Wal khasu la yunadilu an nafsihi. Ya, orang khusus itu dia tidak bersungguh-sungguh untuk dirinya dalam rangka untuk mendapatkan kut tadi ya. Ya, mendapatkan penghidupan dunia. Itu tidak. Orang khusus itu tawakalnya bukan dalam konteks itu. Jadi beda gitu. Antara orang awam sama orang al-am dan khos. Mereka mengatakan waqalu al-mutawakkilu yatlubu bitawakkulihi amran minal umur wal arifu yashadul umura mafrugan minha fala yatlubu syai'an. Ya. Jadi orang yang bertawakal itu dia yatlub, berharap, yarju ya. Dengan tawakalnya tersebut suatu urusan dari urusan-urusan yang ada, sementara orang yang arif, al-arif billah maksudnya, orang yang al-arif berarti sini orang khusus yang dia tahu ya, kenal Allah, orang berilmu lah ya. Yashadul umur, dia menyaksikan bahwa urusan-urusan itu sudah dikerjakan, mafrugon. Maka mafrugon minha, sudah dilakukan, palayat lubu syai'an, dia tidak minta apa-apa. Ini orang khusus, tawakalnya begitu. Pokoknya dia melakukan sesuatu, ya sudah, dia tidak berharap apapun. Nah, beda sama orang umum. Dia sebenarnya tawakalnya berharap sesuatu kan? Ya atau tidak? Nah, ini kata orang, ya, seperti itu. Lalu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fayuqal ammal awwalu, pengertian tadi yang dibahas di atas itu, jawabannya
Amma al-awwalu fa inna at-tawakkula a'ammu min at-tawakkuli fi masalihi ad-dunya. Nah, adapun pandangan pertama tadi bahwa tawakal itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan penghidupan dunia. Ini pandangan yang pertama kan? Nah, sebenarnya makna tawakal itu lebih umum maknanya daripada makna tawakal seperti yang digambarkan tadi. Tawakal dalam rangka untuk mendapatkan kemaslahatan dunia. Itu tawakalnya sempit gitu. Bukan itu makna tawakal. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan itu. Tawakal yang benar itu bukan hanya sebatas itu gitu. Paham ya maksudnya ya? Bukan hanya sebatas terlalu sempit. Kalau tawakal hanya dimaknai sekedar untuk mendapatkan kehidupan dunia. Itu dayyik ya. Sempit itu maknanya. Nah, maka beliau a'ammu minat tawakkuli fi masalihi ad-dunya. A'ammu itu lebih umum maknanya. Lebih umum, lebih luas maknanya. A'ammu. Nah, lalu apa dong yang benar? Makna tawakal yang benar itu gimana? Beliau katakan fa inna at-tawakkula yatawakkalu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala fi salahi qalbihi wa dinihi wa hifdhi imanihi wa ziyadatihi wa hadha ahammul umur ilaih. Tawakal yang sebenarnya adalah ketika seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Kebaikan, untuk kebaikan hatinya, kebaikan agamanya, atau untuk memperbaiki hatinya, memperbaiki agamanya, untuk menjaga imannya supaya imannya itu bertambah. Ini tawakal. Bukan hanya urusan dunia, termasuk urusan agama. Ketika orang berharap hatinya baik, agamanya baik, imannya terjaga, imannya bisa bertambah. Nah, di situ tawakal. Bahkan wa hadza ahammul al-umur ilaih. Bahkan ini lebih penting gitu loh. Daripada hanya sekedar urusan dunia. Nah, maka Nabi banyak sekali kan mengajarkan kepada kita doa-doa supaya kita ini dalam urusan hati diperbaiki oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh misalnya ada doa yang saya kira kita sudah hafal semua itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Apa artinya? Duhai zat yang maha membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Coba, kan kita minta sama Allah, betul atau tidak? Bisa tidak kita berusaha sendiri supaya kita ini selalu berada di atas agama Allah? Bisa atau tidak? Kita berusaha sendiri, kita bisa istiqomah di atas agama Allah, bisa atau tidak? Enggak bisa. Enggak bisa. Allah lah yang membuat kita bisa istiqomah di atas agama kita. Ini bapak-bapak, ibu-ibu dan ikhwas sekalian. Iya. Termasuk kita bisa hadir di majelis ilmu itu karena kehebatan kita atau karena Allah? Karena Allah yang gerakin. Kalau bukan Allah yang gerakin bisa enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Gitu. Ini tawakal ini. Kita nyandarnya sama Allah. Makanya Nabi ngajarin doa itu. Untuk bisa senantiasa taat dalam setiap keadaan. Bisa atau tidak? Taat terus sama Allah. Bisa atau tidak? Kita berusaha sendiri bisa atau tidak? Tidak bisa. Makanya Nabi ngajarin doa gimana? Ya Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Duhai zat yang maha membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku ala ta'atik, senantiasa taat kepadamu. Itu. Dan banyak lagi ya, urusan-urusan agama kita ini diajarkan oleh Nabi supaya sandaran kita Allah. Kita bisa enggak selalu zikir sama Allah? Kita bisa enggak selalu bersyukur kepada Allah? Kita bisa enggak memperbaiki ibadah kita kepada Allah tanpa pertolongan Allah? Enggak bisa. Kita enggak bisa. Oh gampang lah, saya kan orang berilmu, gampang saya bisa. Enggak.
Hatta orang yang merasa dirinya berilmu nggak bisa. Oh, Rasul aja minta bantuan Allah kok. Iya kan? Gimana doanya tuh? Gimana doanya? Supaya Allah bantu kita agar kita. Nah, itu doanya. Dan itu selalu dibaca oleh Nabi di tasyahud terakhir beliau. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini tawakal ini. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa senantiasa berzikir kepadamu. Tolonglah aku untuk bisa senantiasa bersyukur kepadamu. Tolonglah aku untuk bisa senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Rasul tuh, yang doa Rasul. Rasul aja begitu gitu. Nah, maka orang mukmin dalam bukan hanya urusan dunia, bahkan urusan agama itu tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan wahada ahammul umur ilaihi. Bahkan ini merupakan perkara yang paling penting dibanding dengan urusan dunia. Itu. Oleh karena ini, setiap mukmin itu dia bermunajat. Apa itu bermunajat? Ada munajat, ada munadat. Apa coba bedanya munadat dengan munajat? Munajat itu memohon kebaikan kepada Allah Ta'ala dengan suara, dengan tanpa suara. Itu munajat namanya. Mohon, berdoa, minta kebaikan. Termasuk minta dijaga dari keburukan. Itu munajat, tapi tanpa suara. Itu munajat. Duna sautin. Bitahrikil lisan. Lisan bergerak tanpa suara, itu namanya Kalau munadat itu memohon kepada Allah Ta'ala kebaikan, memohon supaya dijauhkan dari keburukan, tapi dengan suara. Itu, ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa-dosa hamba. Dengan suara, itu munadat namanya. Nah, istighosah itu bisa dengan munadat, bisa dengan munajat. Tetapi yang afdal itu dengan munajat. Dengan tanpa suara. Itu. Munajat. Kan ada tuh munajat pakai jim. Kalau munadat pakai dal. Itu pakai suara. Nah, yang afdal itu munajat ya. Itu. Makanya setiap orang bermunajat kepada Allah Tuhannya dalam setiap dia sholat. Apa munajat yang penting? Dari yang penting-penting ada yang paling penting adalah ketika dia mengucapkan ayat keempat dari suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, nasta'in dalam urusan apa? Dalam segala urusan. Nah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ya. Artinya apa? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, kami mohon pertolongan. Nah, tadi Allahumma a'in itu kan, ya Allah tolonglah aku. Itu praktek ya. Dari apa yang kita ucapkan dalam suratul Fatihah. Jadi apa-apa minta tolong kepada Allah. Bahkan dalam hadis Nabi ketika beliau memberikan wasiat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, salah satu wasiat penting yang sampaikan Nabi apa? Wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolonglah sama Allah. Dalam urusan apapun. Imma fil umur ad-dunyawiyah atau fil umur ad-diniyah. Dalam urusan dunia atau dalam urusan agama. Jadi mana ayat ini umum. Ya tawakal itu ya itu. Ya, bukan hanya sekedar urusan dunia. Dalam ayat yang lain misalnya dalam surah Hud ayat 123, Allah Ta'ala mengatakan fa'budu, sembahlah Allah, wa tawakkal alaih, dan bertawakallah kepadanya. Dalam beribadah itu ya harus tawakal sama Allah. Artinya minta tolong sama Allah, bersandarlah sama Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah gitu. Tapi ingat,
tawakal itu tidak boleh lepas dari akhdul asbab. Akhdul asbab itu apa? Bahasa lainnya itu ikhtiar. Nah, jadi kalau ada orang hanya tawakal, tidak berikhtiar, itu namanya apa? Nah, ini namanya apa? Kata Syekh Al-Fauzan itu dalam kitab Syarah Al-Aqidah As-Safariniyah itu ya. Mencela agama, mencela syariat. Qadahu fis al-qadah fi syariah. Jadi orang tawakal nggak ada ikhtiar itu mencela syariat namanya. Tapi kalau ada orang ikhtiar tanpa tawakal, syirik. Itu jelek. Ikhtiarnya kenceng, tawakalnya nggak ada. Nggak pernah minta tolong sama Allah. Tapi kerja keras. Kerja pagi pulang malam. Yakin saya kalau ingin jadi orang kaya harus kerja pagi pulang malam gitu ya. Dia yakin betul dengan itu. Syirik itu. Dia lupa sama Allah Azza wa Jalla. Dia tidak pernah minta sama Allah Ta'ala. Itu syirik. Dikira yang kasih dia rezeki pekerjaan. Tapi kata Ahmad Apa? dia kaya karena kerja keras bukan karena penyisian uang. Nah, itu klarifikasi dia karena dituduh kan. Nah, tapi dalam konteks khusus ini ya. Jadi orang dapat rezeki itu bukan semata-mata karena kerja kerasnya. Bukan semata-mata karena ikhtiar dirinya. Tapi pasti di situ ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti itu. Maka jangan sampai lupa tawakal atau sebaliknya, udah deh tawakal aja. Nah, tawakal pasti juga nanti rezekinya datang. Itu namanya menghina syariat itu namanya. Ya, jadi dua-duanya harus jalan. Ikhtiar jalan, tawakal jalan. Ketika seseorang itu berikhtiar, bukan berarti dia tidak tawakal. Nah, bedanya orang berilmu dengan yang tidak berilmu di situ. Ya, orang berilmu itu dia melakukan apa saja, ikhtiarnya kenceng, tapi tawakalnya juga kenceng. Gitu. Kalau orang nggak berilmu, ya bisa jadi ikhtiarnya kenceng, tawakalnya nggak ada. Nah, atau tawakalnya kenceng, nggak ada ikhtiar, itu orang jahil juga itu kayak gitu. Itu. Orang yang tawakalnya kuat, tapi nggak mau ikhtiar, itu orang jahil juga termasuk, orang bodoh itu ya. Nah, ilmunya baru setengah. Jadi itu ya bapak-bapak dan ibu sekalian, a'adzani Allahu ayyakum ajmain. Ini penting untuk dijelaskan bahwa al-akhdul asbab dengan tawakal itu dua hal yang tidak boleh dipisah-pisah. Dalam ayat yang lain, surah Hud juga ayat 88 atau surah Asy-Syura ayat 10 Allah mengatakan alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepada Allah lah aku bertawakal dan hanya kepada Allah lah aku kembali. Atau dalam surah ya Ar-Ra'd ayat 30 Allah mengatakan qul huwa rabbi, katakanlah Muhammad dialah Allah Tuhanku la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Hanya kepadanya lah aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Ya, itu. Jadi di sini tawakal dengan ibadah dengan taubat disebut bergandengan. Nah, lalu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa Allah Azza wa Jalla, Dia Allah Azza wa Jalla qad jama'a bainal ibadati wat tawakkuli fi iddati mawadhi. Mengumpulkan antara ibadah dan tawakal dalam banyak tempat di Al-Qur'an. Nah, contohnya tadi dalam beberapa ayat yang sudah dikutip itu. Kenapa demikian? Karena ibadah dan tawakal itu li'anna hadzaini yajma'ani ad-din kullahu. Karena dua hal ini, ibadah dan tawakal ini mengumpulkan agama ya seluruhnya. Ya, syariat agama Islam itu terkumpul dalam dua perkara ini, ibadah, tawakal. Nah, ini beliau membahas tentang tawakal nih ya. Karena tawakal itu amalan hati. Nah, beliau menjelaskan secara terperinci tentang apa yang seharusnya kita pahami tentang tawakal itu. Jadi jangan dipisahkan dari ibadah. Jangan hanya dipahami sekedar urusan dunia. Tawakal itu nggak begitu. Itu maksudnya. Nah,
Walihada qala man qala minas salaf. Oleh karenanya ya, berkatalah sebagian daripada ya, salaf, orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat atau tabi'in, innallaha jama'a al-kutubal munazzalata fil Qur'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengumpulkan kitab-kitab yang Allah turunkan, isinya semua ada dalam Al-Quran. Wa jama'a ilmal Qur'an fil mufassal. Dan Allah mengumpulkan ilmu Al-Quran fi al-mufassal. Al-mufassal itu maksudnya dalam rincian gitu ya. Wa jama'a ilmal mufassal, dan Allah mengumpulkan ilmu yang terperinci itu fi fatihatil kitab, dalam suratul Fatihah. Wa jama'a ilma fatihatil kitab, dan Allah mengumpulkan ilmu dari suratul Fatihah itu fi qaulihi, dalam firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi intisari surah Al-Fatihah itu ada pada ayat keempat. Nah, kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ayat keempat? Jika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dihitung ayat keempat, berarti ayat satunya apa? Kan Al-Fatihah ada berapa ayat? 7. Ayat keempatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ayat keempatnya. Berarti ayat ke satunya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita hitung bismillah ayat pertama dari suratul Fatihah, maka ayat keempatnya bunyinya gimana? Maliki yaumiddin. Ini nggak pas. Yang benar ayat pertama surah Al-Fatihah, yang kuat hadisnya adalah Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ayat pertamanya. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan ayat pertama suratul Fatihah adalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Maka coba, kalau Bapak Ibu buka mushaf, ayat pertama surah Al-Fatihah apa? Antum bawa mushaf? Coba antum buka surah Al-Fatihah. Ayat pertamanya. Coba kalau antum hitung bismillah ayat pertama, ayat keempatnya apa? Itu nanti bertentangan dengan hadis sahih yang akan kita bahas ini. Nah, surah yang lain ada semua bismillahnya, tapi tidak dihitung ayat. Betul atau tidak? Makanya ada riwayat mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah apa? Ayatun mustaqillatun allati anzalahallahu azza wa jalla li tafriqi baina suwar fil Quran. Adalah ayat tersendiri yang diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk membedakan antara satu surah dengan surah yang lain. Untuk membedakan ini surah apa, ini surah apa, dibedakan dengan bismillah. Nah itu. Jadi ya, pertengahan ayat suratul Fatihah itu intinya ada di ayat pertengahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana dasarnya? Ini hadisnya. Wahatanil kalimatani humal jami'atani latani lirrabbi wal abad. Dua kata ini ya, yaitu na'budu wa nasta'in ini adalah dua kata yang menggabungkan perkara untuk Allah dan perkara untuk hamba. Allatani lirrabb walil abad. Kama jaa fil hadis sahih alladhi rawahu Muslim atau fi sahihil Muslim, sebagaimana terdapat dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau mengatakan, Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala. Ini kata Nabi ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi as-salah. Ma makna as-salah huna? Surat Al-Fatihah. Yang dimaksud as-salah di sini adalah suratul Fatihah. Itu semua ulama yang mensarah hadis ini mengatakan makna as-salah huna yakni surat Al-Fatihah. Jadi qasamtu as-salah ay qasamtu surat Al-Fatihah baini wa baina abdi nisfain, antara aku dan antara hambaku dengan dua bagian. Nisfuha li wa nisfuha li abdi. Setengahnya untukku, setengahnya untuk hambaku.
wali abdi masa'al, dan untuk hambaku kata Allah apa yang dia minta. Nah, kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, yaqulu al-abd, ya, seorang hamba dia berkata atau membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Maka saat kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, yaqulullahu, Allah Ta'ala itu berkata, hamadani abdi. Jadi setiap kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah respon tuh, oh hambaku memuji aku. Lalu yaqulu al-abdu, seorang hamba dia mengucapkan ar-rahmanir rahim, yaqulullahu azza wajal, asna alayya abdi, hambaku menyanjung aku kata Allah azza wajalla. Wa yaqulu al-abdu, ketika seorang hamba berkata maliki yaumiddin, yang ketiga. Nah, yaqulullahu azza wajal majadani abdi. Ketika kita mengucapkan maliki yaumiddin, raja pada hari pembalasan, di hari akhirat nanti, di hari kiamat. Nah, Allah bilang majadani abdi, hambaku mengagungkan aku kata Allah azza wajal. Yaqulu al-abd, lalu seorang hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman apa? Fahadhil ayat ini kata Allah Ta'ala, baini wa baina abdi nisfaini, ya, wali abdi masa'al. Nah, ayat ini antara aku dan hambaku, untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi pertengahan suratul Fatihah berdasarkan hadis dari Abu Hurairah dalam Sahih Muslim ini, pertengahannya adalah ayat keempat dan bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disinilah ayat setengahnya untuk Allah, setengahnya untuk hamba. Iyyaka na'budu itu untuk Allah, wa iyyaka nasta'in itu untuk hamba. Itu. Jadi ini dasarnya kuat sekali. Nah, lalu kata Nabi, yaqulu al-abdu, seorang hamba berkata ihdinas siratal mustaqim. Berarti ayat keberapa itu? Ayat kelima. Ihdinas siratal mustaqim, ayat kelima. Siratal ladzina an'amta alaihim, ayat keberapa? Ayat ke-6. Maka waqaf siratal ladzina an'amta alaihim itu sudah kalimah al-jumlah tammah. Kalimatnya sudah sempurna itu. Sudah sempurna. Iya, sudah sempurna itu. Andai kata kita membaca suratul Fatihah berhenti di situ, ya, enggak masalah. Karena itu jika kita hitung ayat pertama alhamdulillahirabbil alamin, maka itu menjadi ayat ke-6. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ini jumlah mufidah tammah. Nah, walaupun ada sebagian ulama qiraat mereka mengatakan enggak boleh berhenti di situ katanya. Enggak boleh berhenti di situ. Siratal ladzina an'amta alaihim itu enggak boleh berhenti di situ. Nah, ini adalah ulama yang bermadzhab bahwa Al-Fatihah itu mulainya dari bismillah. Karena bismillah ayat pertama. Ini dihitung ayat ke-7, panjang. Saya kurang begitu perhatikan ya. Apakah imamnya berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim atau siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, berhenti di situ. Nah, atau ada yang berhenti siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, tapi ya kalau kami merasa dua-duanya bisa ya. Menurut apa yang kami pahami itu sudah sempurna semua. Siratal ladzina an'amta alaihim sudah sempurna, atau dilanjut siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Cuma kalau berhenti ghairil maghdubi alaihim, ketika mau lanjut harus diulangi. Ghairil dari situ minimal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu. Itu. Nah, itu ada ulama qiraat yang berpendapat seperti itu. Nah, tapi jika begitu, berarti ayat ke-7-nya mana, kan gitu. Ayat ke-7-nya mana? Nah, maka bagi yang berpendapat ayat pertama alhamdulillahirabbil alamin, ayat kelimanya adalah siratal ladzina an'amta alaihim, itu ayat ke-6. Maaf, ayat ke-6-nya itu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat ke-7. Nah, lalu kata Allah, yaqulullahu azza wajal
pahaula ili abdi, maka semua itu mulai dari iyyaka wa iyyaka nasta'in sampai waladhdallin, pahaula semua kalimat itu li abdi, untuk hambaku, wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Hadis akhrajahu Muslim fi sahihihi. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka Par-Rabbu subhanahu lahu nisfus sana wal khair. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bagi Allah itu ada dua bagian ya. Sanjungan dan kebaikan. Ya. Walil abd wal abdu lahu nisfud du'a wat talab. Sementara untuk hamba itu baginya ada setengahnya, yaitu doa dan permohonan. Wahatani jami'atani malir rabbi subhanahu wa malil abad. Dan dua kalimat yang ada dalam ayat keempat surah Al-Fatihah itu mengumpulkan dua perkara, untuk Allah dan untuk hamba. Iyyaka na'budu untuk Allah, wa iyyaka nasta'in untuk hamba. Maka fa iyyaka na'budu lirabb wa iyyaka nasta'in lil abad. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimani wa rahimakumullah. Nah. Lalu beliau mengatakan, ya, dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim ada hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kalau dia mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah ya dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Nabi berkata, waktu itu dia naik ala himarin yuqalu lahu afir. Jadi naik keledai yang dinamai dengan afir. Di dalam kitab enggak dijelaskan ya. Ada dalam riwayat yang lain, waktu itu Rasul naik keledai namanya afir. Afir namanya, ain, afir. Lalu Mu'adz bin Jabal dibonceng di belakang. Nah, lalu Nabi bilang, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Mu'adz, tahu enggak kamu apa haknya Allah kepada para hamba? Di atas para hamba. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku bilang Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa inna haqqallahi 'ala ibadihi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang ada di atas para hamba itu adalah mereka menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Itulah hak Allah. Kita sembah dan tidak kita sekutukan. Lalu Rasul tanya, "Atadri ma haqqul ibad 'ala Allah idza fa'alu dzalik?" Tahu enggak kamu apa haknya para hamba atas Allah jika mereka beribadah hanya kepada Allah, tidak mensekutukan Allah? Apa hak mereka? Qultu, lalu aku bilang, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Nabi menjawab, haqquhum alaih, hak mereka atas Allah jika melakukan hal itu tadi, menyembah Allah, hanya Allah yang disembah, lalu tidak mensekutukan Allah. Haknya apa? Anla yu'adzibahum. Mereka tidak diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, jadi itu antara tawakal dengan ibadah selalu berkaitan ya. Lalu kemudian beliau katakan ya, wal ibadah itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hiya adalah al-ghayatul lati khalaqallahu laha al-ibada min jihati amrillahi subhanahu wa ta'ala wa mahabbatihi wa ridahu. Ibadah itu tujuan akhirnya di mana Allah menciptakan para hamba adalah dalam rangka apa? Untuk beribadah kepada, itulah ibadah itu tujuan Allah menciptakan para hamba. Tujuannya supaya mereka ibadah. Ibadah ya. Nah, ini adalah perintah Allah. Dengannya dia akan dicintai oleh Allah dan dengannya pula dia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56 Allah mengatakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Dalam penjelasan ulama lain mengatakan liya'budun itu artinya liyuwahhidun.
liyuwahhidun, supaya mereka mentauhidkan aku. Ini lebih khusus lagi ya. Makna liya'budun itu maksudnya liyuwahhiduni, supaya mereka mentauhidkan aku, kata Allah Ta'ala. Nah, nun di situ huruf, kalau bapak-bapak, ibu-ibu memperhatikan, huruf nun di situ harokatnya apa? Harokat liya'budun. Huruf nun harokatnya apa? Kasrah ya? Kasrah. Itu sebenarnya karena ada huruf ya yang dihadzab. Liya'buduni aslinya. Terus dihadzab. Gitu. Karena fi'il ya'budun itu kan fi'il, kata kerja. Nggak ada kata kerja yang majrur, tidak ada. Lah kok ini jar majrur? Karena sesungguhnya di situ ada ya mutakallim aslinya. Nah, maka karena alasan itulah Allah utus para rasul, Allah turunkan kitab-kitab. Karena alasan apa? Alasan supaya manusia itu beribadah kepada, alasan supaya mereka itu hanya mentauhidkan Allah. Allah turunkan Rasul untuk mendakwahi mereka supaya mentauhidkan Allah. Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan Zabur, Allah turunkan Taurat, Allah turunkan Injil supaya mereka itu mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Maka ibadah itu ismun yajma'u kamala al-hubbi wa nihayatu wa kamala az-zulli lillahi wa nihayatu. Jadi ibadah itu adalah nama yang mengumpulkan ya, kesempurnaan cinta dan puncak cinta, dan mengumpulkan kesempurnaan ya, penghinaan diri kita di hadapan Allah Ta'ala dan puncak penghinaan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah itulah ibadah. Jadi orang yang dianggap ibadah pada Allah itu, dia betul-betul mencintai Allah secara sempurna. Bahkan sampai pada puncak kecintaan dan merendahkan dirinya di hadapan Allah secara sempurna. Itu ibadah. Maka kecintaan yang kosong dari menghinakan diri di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, atau sebaliknya, kerendahan diri di hadapan Allah yang kosong dari rasa cinta kepada Allah, la yakunu ibadah. Tidak disebut ibadah. Ya, jadi ibadah itu harus dua. Satu, kita betul-betul mencintai Allah. Yang kedua, kita betul-betul merendahkan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itulah ibadah. Nah, itu ya. Wa innamal ibadatu ma yajma'u kamalal amrayn. Jadi ibadah itu adalah yang mengumpulkan kesempurnaan dua perkara tadi. Makanya ibadah itu tidaklah mungkin baik kecuali hanya untuk Allah. Nah, kecuali hanya untuk Allah. Walaupun ibadah itu sesungguhnya manfaatnya kembali kepada seorang Allah nggak butuh aslinya. Karena apa? Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu nggak butuh, bahkan kepada seluruh alam nggak butuh. Allah suruh kita untuk ibadah, kembalinya ke siapa manfaatnya? Ya ke kita. Allah nggak butuh. Andai kata, maka ada dalam hadis kan, andai kata semua manusia, semua jin yang berkumpul ya beribadah kepada Allah, hati mereka sama seperti hati orang yang paling taat gitu ya. Semua. Nah, apakah itu bisa menambah kekuasaan Allah? Tidak sedikit pun menambah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Andai kata semua jin dari yang pertama sampai yang terakhir, semua manusia dari yang pertama yang terakhir soleh semua, taat semua sama Allah, itu sama sekali tidak menambah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah itu udah maha kuasa. Atau sebaliknya, andai kata seluruh jin dan manusia dari yang pertama sampai terakhir itu keadaannya seperti orang yang paling jelek, yang paling buruk, apakah itu mengurangi kekuasaan Allah? Tidak sama sekali. Mana qasad min mulki syai'an. Sama sekali tidak mengurangi kerajaan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Jadi artinya Allah nggak butuh gitu. Yang butuh itu ya kita.
Nah itu. Nah, fahiyalahu, ibadah itu ya untuk si hamba min jihati mahabbatihi laha wa ridahu biha. Dari sisi ya kecintaan Allah ya kepada ibadah seorang hamba atau keridhaan Allah dengan ibadahnya seorang hamba. Makanya ya, Allah itu sangat senang jika ada seorang hamba bertaubat. Bahkan senangnya Allah dengan taubatnya seorang hamba, senangnya Allah dengan bertaubatnya seorang hamba itu lebih dahsyat kesenangannya dibandingkan kesenangan seseorang yang kehilangan hewan tunggangannya yang di atasnya ada makanan dia, ada minuman dia, ada bekal dia, ya hilang di padang pasir yang mencekam gitu ya, yang sepi, yang mencekam. Ya, gitu ya. Lalu ketika dia kehilangan, dia tidur dengan keadaan putus asa. Pada saat dia bangun, ternyata hewan tunggangannya datang sendiri. Pas dia bangun, ada di dekat dia, lengkap dengan seluruh bawaan yang ada di atasnya. Senang gak kira-kira? Gini deh, Bapak Ibu, ya kita naik motor menuju ke suatu tempat, lalu di tengah perjalanan capek, istirahat di alas gitu ya. Di situ nggak ada rumah, hutan. Ya, katakanlah di hutan apa, pinus gitu ya. Nggak ada orang, nggak ada rumah. Kita istirahat sebentar, capek, sekalian mepipis. Kita tinggal tuh motor dengan seluruh isinya. Dompet kita di situ, handphone kita di situ. Semua ada di bagasi motor, di tas. Pas kita balik pipis, tiba-tiba motornya hilang. Padahal itu di alas yang sangat jauh, yang sangat panjang. Apa yang kira-kira kita rasakan? HP kita nggak ada, kita nggak bawa apa-apa. Bingung nggak kita? Bingung. Putus asa akhirnya kan. Aduh, padahal kita nggak tahu ini alas masih panjang atau tidak, karena belum kita kenal di daerah. Akhirnya karena kita putus asa, udahlah, saya tidur aja, biar saya mati di sini kan gitu. Maka kalau kita lihat dalam hadis yang lebih lengkap, ada kalimat begini. Pawado'a ra'sahu ala sa'idihi liyamuta. Pawado'a ra'sahu ala sa'idihi liyamuta. Dia udah putus asa, lalu dia tadi wado'a ra'sahu, meletakkan kepalanya ala sa'idih, di atas lengannya, liyamuta, supaya dia mati aja. Itu. Dia karena udah putus asa. Di padang pasir itu yang sangat luas, dia nggak tahu, nggak kenal siapa-siapa, handphone nggak ada. Sekarang ada handphone, tapi handphonenya dibawa di motor juga kan, hilang gitu ya. Nah, kemudian, disebutkan di dalam hadis itu, ya, pastaiqadha wa indahu rahilatuhu wa 'alaiha zaduhu wa ta'amuhu wa syarabuhu. Lalu pas dia bangun, hewan tunggangannya datang sendiri, lengkap dengan seluruh bawaannya. Bahagia atau tidak? Oh, bahagia banget. Nah, fallahu asyaddu farhan bi taubatil abdi al-mu'mini min hadza bi rahilatihi wa zadihi. Nah, jadi Allah itu lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba yang mukmin daripada kegembiraan orang yang kehilangan hewan tunggangannya dengan seluruh bawaannya itu. Nah, itu. Kita bisa kan ngerasakan bahagianya orang yang digambarkan tadi kan? Itu. Nah, Allah itu jauh lebih bahagia gitu. Allah jauh lebih bahagia. Nah, jadi itu sebenarnya ya untuk kepentingan kita ya. Walaupun memang Allah senang gitu kalau ada hambanya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, yang terakhir, Bapak-bapak serta ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain ya. Wat tawakkulu wal isti'anatu lil abdi. Nah, jadi tawakal dan isti'anah, memohon bantuan itu untuk hamba. Li'annahu huwa al-wasilah wat tariq alladhi yanalu bihi maqsudahu wa matlubahu minal ibadah.
Karena tawakal dan memohon pertolongan kepada Allah bagi seorang hamba itu merupakan wasilah, sarana, at-thoriq, jalan, yang dengan itu dia bisa sampai kepada apa yang dia inginkan. Dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, yang diharapkan dari ibadahnya itu. Maka isti'anah itu seperti doa wal masalah. Masalah itu memohon gitu ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Ad-Du'a dari Nabi SAW. Nabi bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innama hiya arba'un, sesungguhnya ya, ada 4 perkara kata Allah Ta'ala. Wahidatun li wa wahidatun lak, satu untukku, yang pertama ya, ada 4 perkara saja antara Allah dengan kita sebagai hamba. Satu, perkara pertama, wahidatun li wa wahidatun lak, satu untukku, satu untukmu. Itu perkara pertama. Yang kedua, wa wahidatun baini wa bainak, satu antara aku dan kamu. Bisa dipahami nggak nih? Bisa ya? Ada 4 perkara. Yang perkara pertama, satu untukku, satu untukmu. Perkara kedua, satu antara aku dan kamu. Yang ketiga, wa wahidatun bainaka wa baina khalqi. Dan yang ketiga, satu ya, antara kamu dan antara makhlukku. Itu ya. Ada 3 apa 4 ini? Kalau antum buka di halaman berapa berarti? Halaman 36 bawah ya. Nah itu. Coba 4 perkara itu mana saja? 3 apa 4? Kan di antum lihat halaman 36, paragraf keempat dari baris keempat dari bawah ya. Ya kan? Ada 4 perkara. Berarti yang pertama satu untukku, yang kedua satu untukmu, yang ketiga satu antara aku dan engkau, yang keempat antara engkau dan makhlukku yang lain. Berarti berapa? 3 apa 4? Di situ disebut berapa? 4 apa 3? 4. Kalau 4 berarti apa? 1. Yang pertama apa? Satu untukku. Yang kedua, satu untuk engkau. Ya kan? Yang kedua. Yang ketiga, satu antara aku dan engkau. Yang keempat, antara engkau dan makhlukku yang lain. Tapi nanti dalam riwayat yang lain disebutkan dalam kitab Faidul Qadir, bukan 4, 3. Nah, 3. Yaitu apa? Ya ibna Adam innama hiya salasun. Kok bisa gitu? Ada 2 riwayat. Nah, sama seperti hadis ini. Idza tasahada ahadukum fal yata'awwad minallah fal yata'awwad billahi min arba'in. Ada hadis yang mengatakan idza tasahada ahadukum fal yata'awwad billahi min khamsin. Itu ada 2 riwayat. Apabila salah seorang di antara kalian tasyahud, maka hendaklah minta perlindungan kepada Allah. Ada yang mengatakan 4 perkara, dari 4 perkara, ada yang mengatakan dari 5 perkara. Coba hitung. Yang pertama apa? Jahanam. Yang kedua, siksa kubur. Yang ketiga, yang kalau 4 riwayat ada, mohonlah kepada Allah perlindungan dari 4 perkara. Berarti yang pertama dari jahanam, kedua dari azab kubur, yang ketiga fitnah dunia. Enggak, yang ketiga apa? Fitnah kehidupan dan kematian, ya kan? Yang keempat dari keburukan fitnah dajjal. Itu arba. Kalau yang menghitung 5, gimana cara ngitungnya? Hidup 1, mati 1. Berarti mohon perlindungan kepada Allah dari yang pertama dari neraka jahanam, siksa neraka jahanam. Yang kedua dari azab kubur. Yang ketiga
fitnah kehidupan. Yang keempat, yang kelima, dari keburukan fitnah Dajjal. Kayak gini, ini nggak ada masalah. Kalau sini ya itu kan jadi satu, kalau satu untukmu dan satu untukmu jadi satu. Berarti kalau gitu ada 4 apa 3? Kalau di sini 3. Enggak, kalau di situ disebutnya apa? Kalau sini, kalau di beginner malah 3. Tapi di situ disebutkannya 4 kan? Ada nggak kata 4? Ada kan? Iya. Baik. Jadi bisa, artinya gini, kami ingin menjelaskan, bisa dikatakan 4, bisa juga dikatakan 3, Bapak Ibu dan sekalian. Nah, pertanyaannya, atau bagaimana penjelasan Nabi? Yang satu untuk itu apa? Pata buduni la tusriku bi syai'an. Itu untukku. Engkau menyembah aku dan tidak mensekutukan aku dengan apapun. Yang kedua, wa ammal lati hiyalak, dan adapun yang itu untukmu ada apa? Fa amaluka ujazika bihi ahwaja ma takunu ilaih. Adalah amalanmu ya, yang aku balas engkau dengannya, yang itu sangat engkau butuhkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ammal lati baini wa bainak faminka du'a wa alayyal ijabah. Antara aku dan kamu adalah kamu berdoa, darimu berdoa dan aku mengijabah doamu. Yang terakhir, wa ammal lati bainaka wa baina khalqi, adapun apa yang ada antara aku dan makhlukku apa? Fa'ti ilan nasi ma tuhibbu an ya'tuhu ilaik. Maka bergaulah dengan manusia dengan sesuatu yang mana engkau suka, mereka melakukan hal itu kepadamu. Itu yang keempat. Jadi antara engkau dengan hambaku, kalau kita bergaul dengan orang, lakukanlah kepada mereka sebagaimana engkau ingin mereka melakukan hal itu kepadamu. Gitu. Kita ingin nggak kalau orang itu ketemu kita tersenyum? Maka tersenyumlah kita kepada mereka. Kita ingin nggak orang itu berbuat baik sama kita? Maka berbuat baiklah kepada orang. Dan gitu seterusnya. Nah itu. Tetapi ya, hadis ini diperselisihkan tentang derajatnya. Al-Imam As-Suyuti ya mengatakan hadis ini hasan. Tapi Imam Al-Haythami mengatakan hadis ini dhaif. Karena di dalamnya ada Hamid bin Rabi, seorang mudallis. Syekh Al-Albani juga mengatakan hadis ini dhaif. Gitu ya. Imam At-Tabrani mengatakan juga dhaif dalam kitab Al-Awsat. Itu. Tapi ada yang mengatakan sahih, Imam As-Suyuti. Nah, Bapak Ibu dan ikhwas sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi tadi ini untuk hamba, ini untuk Allah, ini untuk hamba. Wa huwa bi'tibari ta'alluq al-mahabbah war ridha ibtida'an, fa innal abda ibtida'an yuhibbu wa yuridu ma yarahu mulaiman lahu. Wallahu ta'ala yuhibbu wa yardha ma huwa al-ghayah al-maqsudah fi ridahu. Jadi ini dilihat dari sisi adanya kaitan antara cinta dan ridho. Dan dari seorang hamba tadi, sesungguhnya seorang hamba pertama-tama dia mencintai, lalu dia menginginkan apa yang dia anggap cocok untuk dirinya. Sementara Allah cinta, Allah ridho, sesuatu yang itu merupakan tujuan yang dimaksud ya, dalam keridoannya dan dalam cintanya ya, al-wasilah taba'an lidzalik, sebagai apa? Sarana yang mengikuti hal itu. Itu. Kalau tidak, maka setiap perkara yang diperintahkan itu sebenarnya manfaatnya kembali kepada hamba. Dan itu semua ibadah yang manfaatnya kembali kepada hamba dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Nah, maka berdasarkan ini ya, ini kalimat terakhir, sesuatu yang dikira bahwa tawakal itu merupakan al-maqamat al-ammah. Nah, tawakal itu amalan hati yang bisa dilakukan oleh semua orang gitu ya. Zanna anna at-tawakkul la yutlabu bihi illa khuzuz ad-dunya. Lalu dia menganggap bahwa tawakal itu tidaklah diinginkan darinya kecuali kesenangan dunia, wa huwa ghalat. Ini salah. Ini bal at-tawakkulu fil umur
ad-diniyah a'zam. Nah, sampai sini. Bahkan tawakal dalam urusan agama ini jauh lebih agung, jauh lebih besar. Nah, jadi apa yang kita bahas dari awal sampai akhir ini adalah apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan makna tawakal yang sesungguhnya. Jadi tawakal itu bukan hanya dalam urusan dunia, tapi juga bahkan dalam urusan agama, bahkan ini lebih agung gitu. Jadi sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu dan ibu sekalian, saat kita tawakal itu bukan soal urusan dunia toh. Termasuk kita tawakal semoga Allah perbaiki hati kita, Allah perbaiki iman kita, Allah tambahkan iman kita. Semoga Allah jadikan kita ini selalu taat kepadanya, selalu bersyukur, selalu bisa memperbaiki amalan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu harus tawakal sama Allah juga. Gitu. Minta sama Allah maksudnya. Nah, itu. Maka sangat penting kita selalu berusaha mendawamkan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub. Dan doa-doa ini selalu dibaca oleh Rasulullah. Sering sekali beliau membaca doa itu. Nah, ini bentuk tawakal Nabi ya kepada Allah dalam urusan agama. Jadi saya kira. Nah, itu termasuk juga. Allahumma ati nafsi taqwaha. Terus Masya Allah, hafal antum ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta maulaha anta waliyuha wa maulaha. Itu juga sama. Kita minta sama Allah. Kita bisa nggak berusaha sendiri untuk takwa? Nggak bisa. Oh, saya bisa deh. Wong ilmu saya udah banyak. Saya sering ngaji tiap hari. Bisa lah saya takwa. Nggak bisa. Minta sama Allah gitu, supaya hati kita ini jadi hati yang takwa, supaya hati kita ini bersih. Itu harus minta. Kalau enggak kita minta, ini yang sering kali dilupakan oleh banyak orang. Nah makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau bahas ini. Orang sering lupa gitu. Bersihnya hati, takwanya hati itu sebenarnya harus diminta, harus juga diminta kepada Allah. Tidak cukup kita berusaha sendiri, nggak cukup. Pernah nggak antum baca doa tadi? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Cung yang sudah mengamalkan ini, angkat tangan. Nah, alhamdulillah. Cung yang belum pernah ngamalin ini. Oh, kan hampir semuanya belum. Iya. Padahal dia ngajarin siapa? Rasulullah SAW. Tapi ini sunnah, banyak orang ninggalin. Mau nggak hati kita takwa? Mau nggak hati kita bersih? Caranya gimana? Minta sama Allah. Nabi udah ngajarin doanya? Udah ngajarin doanya? Kita sudah melakukan? Lakukan setelah ini. Gimana doanya? Allahumma. Bareng-bareng. Ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, udah hafal? Belum, hafalin ya. Ada artinya Pak Bambang? Artinya? Ya Allah, limpahkanlah ke limpahkanlah ketakwaan pada jiwa kami. Doa sucikanlah sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik menjaganya serta mengapa? Jadi gini Pak Bang, itu kurang sempurna maknanya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, limpahkanlah atau anugerahkan kepadaku hati atau jiwa yang paling takwa. Jiwa yang takwa, hati yang takwa. Wa zakkiha, dan bersihkan jiwaku ini atau hatiku ini ya Allah. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah zat yang sebaik-baik membersihkan jiwaku ini atau hatiku ini. Anta waliyuha, engkaulah yang apa? Menguasainya. Wa anta maulaha, dan engkaulah yang melindunginya.
Nah, itu maknanya. Bisa ya? Pak Bambang share supaya ini teman-teman ngapalin ya. Saring nge-share. Setoran. Pekan depan setoran ya. Jangan-jangan nggak ada yang datang lagi. Gara-gara suruh setoran itu ya. Semoga datanglah. Iya ya. Iya dong. Masa kita nggak mau ngapalin, ini ilmu kan dari Nabi SAW. Nah, jadi itu Pak Wikan, itu dua penting juga ya. Yang sering kali kita bahkan terbukti malam ini di antara kita yang hadir di majelis ini 98% belum ngamalin. Iya nggak? Iya, hanya 2% paling yang ngamalin kan. Sedikit yang ngamalin. Alhamdulillah bagi yang sudah hafal dan sudah mengamalkan. Apa? Ya mudah-mudahan saya Pak Wikan tadi kan. Nah, J itu. Baik. Karena kalau nggak ngapalin nggak mungkin hafal. Iya atau tidak? Iya. Tapi kalau orang ngamalin, hafal nggak? Pasti hafal. Karena ilmu itu dijaga dengan amal. Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak dan sekalian. Mohon maaf ini waktunya sudah jam 10:19 ya. Udah mau jam 10:30. Ya, sementara ini dulu ya. Perlu dibuka pertanyaan atau tidak? Atau udah jelas? Jelas ya? Ya, karena waktu udah terlalu malam ya. Jadi mudah-mudahan semua bisa dipahami ya tentang makna tawakal tadi, dan semoga doa-doa yang tadi diajarkan oleh Nabi bisa kita amalkan rutin, sebagaimana beliau juga rutin membaca doa-doa tersebut. Jadi jangan dianggap remeh ya Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi majma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.